Pembangunan Ibu Kota Nusantara semakin serius. Salah satunya dibuktikan oleh di mana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada awal tahun 2024 meresmikan 10 kawasan lewat groundbreaking langsung di Ibu Kota Nusantara, yaitu yang datang dari berbagai industri mulai dari swasta, kemudian lembaga negara, dan juga salah satunya adalah meresmikan groundbreaking dari kantor Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, untuk membicarakan hal tersebut lebih detail, saat ini sudah bersama dengan kami secara langsung Ketua Dewan Komisioner LPS, Bapak Purbaya Yudisadeo. Halo Pak Purbaya, apa kabar? Baik Mbak, apa kabar? Baik, ini kan kita sekarang lagi ada di acara groundbreaking dan kebetulan di belakang kita sudah ada langsung maket. Mungkin boleh dijelaskan kepada pemirsa CNBC Indonesia Pak Purbaya, sebenarnya kantor ini akan seperti apa sih desainnya? Jadi yang pertama, desain ini dibuat berdasarkan filosofi LPS. LPS kan lembaga penjamin simpanan, Betul. nasabah bank maupun asuransi nantinya. Jadi kita beri nama Arta Diaksa. Ini disebut artinya pelindung harta kekayaan. Ini yang tengah adalah simbol hartanya di tengah, yang kiri seperti tangan kiri, yang kanan adalah lambang tangan kanan seperti ini. Jadi yang tengah ditutupin oleh tangan kiri dan kanan. Itu simbol bahwa LPS melindungi harta nasabah perbankan maupun asuransi. Nanti kita akan bangun 3 tahap. Tahap pertama dimulai hari ini, yang tengah ini, sampai dengan mungkin Agustus. Saya harapkan sebagian besar sudah selesai sehingga saya bisa upacara di sini pada bulan Agustus nanti dan bisa menunjukkan Bapak Presiden bahwa kita nggak malu-maluin lah LPS. Oke, berarti memberikan janji yang pas gitu. Ya, berarti target paling dekat adalah bisa upacara di kantor LPS di IKN di tanggal 17 Agustus 2024. Iya. Oke. Ya, tadinya kami harapkan seluruh stage pertama ini selesai, tapi mungkin ada halangan jadi mungkin nggak semuanya. Tapi yang penting kami bisa upacara dan sebagian besar gedung ini sudah terbangun. Oke, baik. Lalu apakah memang ini artinya seluruh pegawai dari kantor pusat LPS mungkin di Jakarta akan pindah ke sini, Pak? Ya, saya tadinya begitu, semua pegawai LPS dipindahkan ke Jakarta. Ya. Tapi kita mengikuti rencana dari OIKN, tidak semuanya atau masing-masing lembaga punya jatah berapa orang bisa ke sini. Jadi kemungkinan besar nggak semuanya ke sini. Mungkin pada akhirnya nanti lebih dari 50% di sini, sisanya di Jakarta dan di 3 kantor cabang LPS, nanti di Medan, di Surabaya maupun di Makassar. Kita akan buka juga tahun ini. Oke, baik. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah berapa nilai investasi dari pembangunan kantor LPS ini, Pak? Dulu saya suka gembar-gembor, saya sediakan uang 3,7 triliun rupiah. Ya. Tapi dengan penjataan tanah yang 1 hektar, dengan alokasi pegawai tertentu, kami nggak bisa habisin uang segitu banyak. Ini 3 gedung ini sampai selesai anggarannya kira-kira 841 miliar rupiah. Yang pertama saja tengah sampai Agustus itu sekitar 230 miliar rupiah. Oke, baik. Lalu kalau kita lihat begitu ya, hari ini kan ada kalau tidak salah sekitar ada 10 kawasan yang groundbreaking begitu, baik dari swasta dan juga ada beberapa dari memang lembaga negara begitu ya. Lalu ini kan artinya memang semakin banyak proyek di IKN yang bertambah. Apakah ini akan berpengaruh, kalau Pak Purbaya melihat akan berpengaruh terhadap industri perbankan, mengingat kalau kita bicara soal pembangunan pasti butuh yang namanya pembiayaan. Ya pasti ketika mereka membangun pasti mungkin sebagian besar pinjam ke bank ya. Nah, ini dampaknya akan positif ke perbankan karena kredit akan berjalan juga, ya. Dan ekonomi aktivitas juga naik. Artinya kredit yang jalan kan didukung oleh ekonomi yang membaik. Harusnya pasti juga OIKN sudah melihat perusahaan-perusahaan yang masuk ke sini atau siapapun yang masuk ke sini kredibilitasnya seperti apa. Jadi hampir pasti saya lihat yang masuk ke sini pasti yang bagus-bagus sehingga peluang kredit macetnya kecil. Jadi perbankan akan amat tertolong dengan proyek IKN ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Purbaya sudah meluangkan waktu bersama kami di CNBC Indonesia. Sehat selalu untuk Anda, Pak. Sama-sama, terima kasih. Demikian wawancara kami bersama dengan Ketua Dewan LPS CNBC Indonesia Beyond.